mancing ikan di pinggir danau. Dapatnya ikan kerapu. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pahlawanku. Dalam tema 5 ini yang akan kita pelajari, yang pertama sikap kepahlawanan, yang kedua perjuangan Raja Punamarwan, yang ketiga tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yang keempat sifat-sifat cahaya. Sebelum Pak Ubed mau bertanya terlebih dahulu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo anak-anak, siapa yang dapat menjawabnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang dapat menunjukkan keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Untuk menjadi seorang pahlawan, senantiasa harus memiliki rasa berani dan rela berkorban yang tinggi dalam dirinya. Sebagai contohnya, gambar yang pertama ada seorang anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Termasuk sikap yang dimiliki seorang pahlawan. Tentu saja ini adalah salah satu bentuk sifat pahlawan, yakni peduli terhadap sesama. Contoh yang kedua, ada seorang anak yang menolong nenek sedang menyeberang jalanan. Ini juga termasuk sifat kepahlawanan, yakni berani dan menolong dengan ikhlas tanpa pamrih. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Untuk lebih jelasnya, coba lihat bagian berikut ini. Mengetahui, mari kita simak bacaan berikut ini. Raja Punamarwan. Anak-anak sudah pernah dengar siapa itu Raja Punamarwan? Mari kita baca bersama, simak baik-baik ya kisahnya. Raja Punamarwan mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa memerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia selalu membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punamarwan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur.
Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punamarwan juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punamarwan berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan Raja Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punamarwan, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba perhatikan gambar berikut. Selain Raja Punamarwan, ada beberapa tokoh raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Yang kedua, Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur, dari Kerajaan Goa Talo, Makassar. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang kelima, Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bagan berikut ini. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, seorang raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaan Sultan Iskandar Muda yakni Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo, raja pemeluk Islam yang berani menentang Belanda sehingga dikenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Karena ketegasannya itu, pada masa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Peninggalan kerajaan Goa Talo yakni Batu Palantikan. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau seorang raja pemeluk agama Buddha. Ini berhasil menjadikan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha. Peninggalan kerajaan tersebut yakni prasasti kedudukan bukit. Dan yang keempat, Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Pada zaman Raja Hayam Wuruk yang beragama Hindu, Kerajaan Majapahit ini mengalami zaman keemasan. Ia didampingi oleh Pati Gajah Mada, berhasil menaklukkan kerajaan di Nusantara di bawah Majapahit. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang pertama adalah Candi Bajang Batu, yang kedua Candi Tikus. Ya anak-anak, itu tadi beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan tentu saja bukan hanya benda yang bersejarah, namun juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, materi sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana, yakni dengan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Prosesnya,
lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, ataupun benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan ke cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Melihat gambar tersebut, senter diarahkan ke benda bening akan menembus benda bening menuju tembok. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana, yakni menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Untuk membuktikan cahaya dapat dipantulkan, yakni dengan menggunakan 2 cermin dan senter. Senter diarahkan ke cermin yang pertama, kemudian cahaya dari senter tersebut akan memantul ke arah yang berlawanan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan dapat dibuktikan dengan percobaan menggunakan pensil yang setengah bagiannya panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Apa yang terjadi ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Pensil tersebut akan terlihat seperti patah atau bengkok. Maka dapat disimpulkan bahwasanya cahaya dapat dibiaskan. Nah, anak-anak itu tadi penjelasan dari materi tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi kali ini. Tetap semangat ya, jangan lupa tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Satu pantun untuk kalian. Petani sibuk menanam padi di tengah sawah. Bapak guru tutup pelajaran ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.